Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nani Baitul Akhya. Yang pertama adalah ayat-ayat tentang kebenaran semua agama di dalam Al-Quran. Ayat-ayat tentang kebenaran semua agama dalam Al-Quran terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 62 yang pertama. Yang kedua ada di dalam surat Al-Maidah ayat 48. Selanjutnya ada di dalam Al-Baqarah ayat 136 dan surat Ali Imran ayat 85. Ayat-ayat tersebut sudah mentartibkan mengikuti tartibun nuzul ayat. Kemudian tafsiran surat Al-Baqarah ayat 62 dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa menurut Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an, yang dimaksud dengan orang Yahudi Sobiin atau pengikut Nabi Yahya dan Nasrani pengikut Nabi Isa dalam ayat ini adalah mereka yang beriman kepada Allah sebelum diutusnya Nabi Muhammad, dan mereka percaya bahwa akan ada nabi di akhir zaman yang menggantikan nabi-nabi mereka, beramal soleh, serta tidak melakukan kebatilan-kebatilan yang muncul pada agama mereka. Sedangkan Al-Maidah ayat 48 menurut Al-Maroji, ayat tersebut merupakan salah satu indikasi beragamnya syariat setelah sebelumnya diturunkan Taurat dan Injil kepada Bani Israel. Selain itu, ayat ini juga kerap dikutip oleh sebagian kalangan untuk mendukung argumentasi mereka sebagai indikasi bahwa Tuhan tidak pernah menggiring manusia dalam syariat yang satu. Al-Marogi juga menyebutkan bahwa sesudah Allah menerangkan perihal beragamnya syariat, Allah kemudian menerangkan bahwa syariat apapun dibuat sebagai sarana perlombaan menuju amal kebajikan sebagai media agar orang-orang diberi balasan sesuai dengan amal perbuatannya. Selanjutnya adalah tafsiran surat Al-Baqarah ayat 136. Khitab dalam ayat ini ditunjukkan kepada umat ini. Kepada mereka Allah mengajarkan keimanan. Ibnu Abbas berkata, sekelompok orang-orang Yahudi datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka bertanya tentang Nabi siapa saja yang harus diimani, maka turunlah ayat ini. Ketika nama Isa muncul, maka mereka pun berkata, kami tidak beriman kepada Isa dan orang-orang yang beriman kepadanya. Selanjutnya adalah tafsiran dari surat Ali Imran ayat 85. Menurut tafsir Ibnu Katsir, barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu darinya, yakni barang siapa yang menempuh suatu jalan selain jalan yang telah disyariatkan oleh Allah, maka jalan itu tidak akan diterima darinya. Perihalnya sama dengan apa yang telah dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis sahih, yaitu barang siapa yang melakukan suatu amal sedangkan amal itu bukan termasuk urusan kami, maka amal itu ditolak. Hikmah dalam ayat-ayat tentang kebenaran semua agama di dalam Al-Quran. Yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 62. Yang pertama, setiap perbuatan yang dilakukan atas dasar kepada Allah Subhanahu wa taat kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan ganjaran dari perbuatan tersebut. Yang kedua, konsekuensi bagi seseorang ketika beriman kepada Allah adalah beriman kepada yang Allah turunkan dan beriman kepada utusan Allah. Maka setelah Allah mengutus Nabi Muhammad dan menurunkan Al-Quran, wajib bagi orang Yahudi dan Nasrani yang hidup setelahnya untuk beriman kepada Nabi Muhammad dan Al-Quran. Selanjutnya surat Al-Maidah ayat 48, hikmahnya adalah yang pertama, umat memiliki syariat dan hukum sendiri-sendiri sesuai dengan zaman dan kondisi hidup mereka saat itu. Namun secara akidah dan pokok agama semuanya sama, yakni bertauhid kepada Allah. Yang kedua, Allah menjadikan umat manusia beragam untuk menguji mereka dan memberi kesempatan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang ketiga, semua manusia akan kembali kepada Allah dan mendapatkan balasan atas apa yang mereka yakini dan apa yang mereka kerjakan di dunia. Selanjutnya adalah surat Al-Baqarah ayat 136. Pelajaran yang didapat yang pertama yaitu wajibnya beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kita umat Islam. Apa yang diturunkan itu
Al-Quran dan hadis. Yang kedua, wajib diimani bahwa semua kitab-kitab suci yang diturunkan kepada para rasul itu benar-benar turun dari sisi Allah. Yang ketiga, tidak boleh membeda-bedakan semua kitab-kitab yang telah diturunkan Allah dan tidak mengimani yang satu dan kafir kepada yang lain. Selanjutnya adalah surat Ali Imran ayat 85. Dalam ayat ini Allah menjadikan agama sebagai satu-satunya agama yang digunakan sebagai sumber hukum dan sebagai jalan keselamatan serta kebahagiaan di hari akhir. Oleh karena itu, barang siapa yang menempuh jalan selain jalan yang telah digariskan Allah, maka ia memperoleh kerugian. Nah, dari penjelasan beberapa ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap nabi memiliki syariat yang berbeda dengan yang lainnya. Tetapi dasar-dasar agama mereka sama, yakni kesamaan akidah, yaitu percaya kepada Allah yang Maha Esa. Dari setiap nabi wajib kita imani kebenarannya dan ajarannya. Mengimani ajaran nabi terdahulu bukan berarti menjalankan syariatnya. Karena setiap nabi diutus untuk umat dan zaman yang berbeda-beda, maka setelah Allah mengutus Nabi Muhammad dan menurunkan Al-Quran, maka wajib bagi orang Yahudi dan Nasrani yang hidup setelahnya untuk beriman kepada Nabi Muhammad dan Al-Quran. Serta dari penjelasan tersebut, kita dapatkan bahwa agama itu hanyalah satu, yakni Islam. Sebab seluruh ajaran agama yang dibawa semua Nabi adalah sama di bawah satu panci-panci, yakni Islam. Yang kedua adalah batasan toleransi terhadap non-muslim. Dari kajian ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 108, Al-Quran surat Al-Hajj ayat 40, Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8-9, dan Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 57, serta At-Taubah ayat 12. Terkait batasan toleransi terhadap non-muslim, dapat diketahui bahwasanya Allah dalam firman-Nya tidak melarang umat muslim untuk berbuat baik kepada pemeluk agama lain dan mengajarkan sikap toleransi yang sangat tinggi. Adapun hal-hal yang menjadi batasan dalam toleransi terhadap non-muslim ialah: pertama, kezaliman yang mereka lakukan; kedua, sepanjang mereka tidak memusuhi, memerangi, dan mengusir kaum muslim dari negeri mereka; ketiga, selama non-muslim tersebut tidak mengejek syariat Islam dan menjadikannya beban permainan; keempat, selama tidak melakukan pelanggaran janji; kelima, tidak ada toleransi dalam hal keimanan dan kepribadian. Yang ketiga adalah daulah Islam dalam Al-Quran. Daulah Islam dalam Al-Quran terdapat di dalam Al-Quran surat Saba ayat 15, Al-Quran surat Al-Baqarah 100 ayat 126, dan juga dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Dalam Al-Quran surat Saba ayat 15, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Saba adalah nama raja-raja negeri Yaman dan juga nama penduduknya. Dan Tababi'ah berasal dari keturunan mereka. Balqis termasuk salah seorang dari raja-raja negeri Yaman. Dahulu kala mereka hidup berlimpah dengan kenikmatan dan kesenangan di negeri mereka. Kehidupan mereka sangat menyenangkan dan rezeki mereka berlimpah. Begitu pula tanaman-tanaman dan buah-buahannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepada mereka rasul-rasul yang memerintahkan kepada mereka agar mereka memakan rezeki Allah dan bersyukur kepadanya dengan cara mengesahkan dan menyembahnya. Maka mereka tetap diseru oleh para rasulnya selama masa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi mereka berpaling dari apa yang diperintahkan oleh para rasul kepada mereka. Akhirnya mereka diazab dengan didatangkan kepada mereka banjir besar yang memporak-porandakan seluruh negeri. Selanjutnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 126, Abu Ja'far berkata, maksud dari firman Allah yang artinya, dan ingatlah kalian semua tatkala Nabi Ibrahim berucap, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa. Arti firman Allah adalah rasa aman dari kezaliman penguasa dan lainnya, dan siksaan dan hukuman Allah sebagaimana yang terjadi pada sebagian umat di negeri-negeri lain seperti kelaparan, cerai-berai akibat keributan, kebanjiran, dan bencana-bencana lainnya yang merupakan bentuk kutukan Allah yang menimpa sebagian negeri itu. Selanjutnya adalah surat Al-Ahzab ayat 36.
Hikmah dari ayat-ayat tersebut adalah Imam At-Tabari menukil dari Imam Mujahid bahwasanya yang dimaksud dengan baldatun thayyibatun adalah kota Asyan'a, yakni Al-Sya'di menyebutkan bahwa Sabah adalah sebuah kabilah yang cukup terkenal di semenanjung negeri Yaman. Tempat tinggal mereka disebut dengan Ma'rib. Al-Khazim ketika menafsirkan dari kalimat maskanuhum, di tempat kediaman mereka, ia berkata yaitu kota Ma'rib yang terletak di negeri Yaman, dan yang dimaksud dengan baldatun thayyibah adalah negeri Yaman. Adapun keutamaan negeri Sabah telah diceritakan di dalam Al-Quran. Kesimpulannya, manusia sebagai khalifah di bumi adalah khalifah sebagai manusia di bumi, Allah berikan kebebasan untuk menentukan bagaimana cara atau jalan mereka mengatur kehidupan di dunia atau dalam membentuk sebuah komunitas masyarakat berupa negara atau daulah. Akan tetapi manusia juga tidak bebas melainkan terikat pada hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan juga dituntut untuk melakukan perbaikan di bumi serta menjalankan apa yang sudah menjadi kewajibannya sebagai khalifah di bumi. Berdasarkan hal tersebut, maka sah dan dibenarkan adanya berbagai macam bentuk negara atau daulah yang ditetapkan manusia dengan bermacam ideologi selama tetap berpegang pada hukum-hukum Allah dan nilai-nilai kemaslahatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.